Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadayani Setiawati, mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas PowerPoint saya dengan judul Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, disusun untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita saksikan videonya. Cekidot. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Sebab perencanaan merupakan persyarat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dipahami sebab secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaiannya, dan penentuan tindakan yang akan diambil. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, perencanaan merupakan proses penentuan sumber daya manusia dan tindakan untuk mendapatkannya. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui proses perencanaan SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Berbagai pandangan mengenai definisi perencanaan sumber daya manusia seperti yang dikemukakan oleh Handoko 1997. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan. Tanggung jawab dan kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia ada 10. Yang pertama, menangani hubungan dengan karyawan. Kedua, menciptakan struktur pekerjaan. Ketiga, memberikan kepuasan kepada karyawan. Keempat, mengelola tunjangan karyawan. Kelima, menangani kompensasi. Keenam, menjaga rencana perusahaan bisnis. 7, memberikan pelatihan karyawan baru. 8, menjaga lingkungan kerja yang sehat. 9, membuat standar budaya perusahaan. 10, menangani pekerjaan administratif yang diperlukan. Sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, yaitu yang pertama, inventarisasi persediaan sumber daya manusia, yang kedua, forecast sumber daya manusia, ketiga, penyusun rencana-rencana sumber daya manusia, yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Proses perencanaan dan peramalan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Ketiga, memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan atau forecasting manajemen sumber daya manusia adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Peramalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramal sumber daya manusia dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit. Asumsi yang sederhana mungkin cukup untuk jarak tertentu, tetapi jarak yang rumit akan diperlukan untuk yang lain. Metode meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama ada metode penilaian yang terdiri dari estimasi dapat top down atau bottom up. Tetapi pada dasarnya yang berkepentingan ditanya berapa banyak orang yang Anda akan butuhkan pada tahun depan. Yang kedua ada aturan praktis dipercayakan pedoman umum diterapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Contoh, pedoman-pedoman salah satu dari 5 manajer operasi melaporkan supervisor membantu. Yang kedua yaitu metode matematik yang terdiri dari 1.
analisis. Yang kedua, simulasi. Ketiga, rasio produktivitas. Dan yang terakhir, rasio jumlah tenaga kerja. Nah, itu dia hasil video presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah dan semoga ilmunya bisa digunakan dengan baik. Saya Nia Rahmadayani Setiawati izin mengundurkan diri. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.